warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi dari kelas 1A, Prodi Farmasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida atau kodan yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Ada 3 jenis RNA. Yang pertama, messenger RNA atau mRNA, yaitu membawa informasi dari DNA di dalam nukleus ke ribosom di sitoplasma. Yang kedua, ribosomal RNA atau rRNA, yaitu bergabung dengan protein untuk membentuk ribosom. Yang ketiga, transfer RNA atau tRNA mentransfer asam amino ke ribosom untuk membantu membangun protein. Kodon atau kode genetik adalah urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida yang menjadi satu asam amino tertentu. Misalnya urutan ATG atau AUG pada mRNA mengkode asam amino metonin. Translasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Inisiasi dikenalinya ujung 5 aksen mRNA oleh ribosom subunit kecil, kemudian mencari kodon start. Proses translasi akan dimulai dari kodon start. Inisiasi diawali dengan menempelnya ribosom subunit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat 3 ruang, yaitu E, P, dan A. Ribosom subunit kecil akan menempel pada mRNA dengan bagian P, tepat pada kodon start AUG dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon UAC yang akan berpasangan dengan kodon AUG pada mRNA. tRNA ini membawa serta asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk translasi. Berikutnya akan datang ribosom subunit besar yang menyatu dengan ribosom kecil tadi sehingga terbentuk kompleks ribosom aktif yang dapat bekerja menghasilkan protein. Subunit yang telah menyatu akan menempatkan tRNA tepat di ruang P pada ribosom aktif tersebut. Elongasi proses merangkaikan asam amino berdasarkan urutan kodon pada mRNA yang dilakukan oleh ribosom fungsional setelah bergabungnya ribosom subunit besar dengan subunit kecil. Diawali dengan datangnya tRNA yang memiliki antikodon yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang A ribosom. tRNA tersebut juga datang dengan membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan kodon pada mRNA. tRNA akan masuk ruang A, kemudian asam amino yang telah sebelumnya terbentuk di ruang P akan disambungkan atau diikatkan dengan asam amino pada tRNA yang baru datang di ruang A. Hal ini menyebabkan tRNA dalam ruang P kehilangan asam amino, sedangkan dalam ruang A asam aminonya semakin panjang. Setelah itu, ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya, sehingga tRNA yang tadinya berada dalam ruang P berpindah menuju ruang E, dan tRNA dalam ruang A berpindah menuju ruang P. tRNA yang telah kehilangan asam amino dan sekarang berada di ruang E akan dikeluarkan dari kompleks ribosom. Dan ruang A yang telah kosong kemungkinan datangnya tRNA baru yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang tersebut. Proses ini akan terus berulang sepanjang rantai mRNA hingga semua kodon diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Terminasi pengakhiran sintesis protein saat ditemukan kodon stop. Terminasi atau akhir dari translasi terjadi saat ruang A sampai pada kodon stop atau kodon akhir. Kodon ini tidak akan memanggil tRNA tertentu, tapi akan mengaktifkan faktor pelepasan yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom
dan siap dimodifikasi sehingga menjadi protein yang fungsional. Setelah itu, kompleks ribosom dan mRNA akan terpisah dan proses translasi berakhir. Ribosom subunit kecil, subunit besar, dan mRNA akan berpisah sebagai akhir dari proses translasi. mRNA tersebut dapat mengalami translasi berulang kali oleh banyak ribosom yang berbeda. Translasi pada prokariota dan eukariota memiliki langkah dan dasar hampir serupa. Proses ini berlangsung dari ujung 5 aksen menuju ujung 3 aksen. Jadi intinya codon start berada di ujung 5 aksen, sedangkan codon stop berada di ujung 3 aksen. Satu rantai mRNA dapat menjalani beberapa tahap translasi sekaligus. Artinya, beberapa ribosom akan memproses satu mRNA secara bergantian dan berurutan. Ini seperti untai benang yang memiliki banyak kancing. Benang diandaikan sebagai mRNA, sedangkan kancing adalah ribosom yang memproses. Ribosom yang terlebih dahulu datang akan lebih dulu memproses dan diikuti ribosom yang datang belakangan. Untaian ribosom secara bergantian memproses translasi ini disebut dengan poliribosom. Di sini sudah ada gambar prokariot dan eukariot. Nah, untuk prokariot yaitu proses dari replikasi, transkripsi, dan translasi. Itu terjadi pada sitoplasma. DNA akan dibentuk menjadi DNA, maka itu diproses dengan replikasi. Maka DNA akan diubah atau ditranskrip menjadi mRNA yang warna hijau, maka ini prosesnya disebut transkripsi. mRNA yang berwarna hijau akan ditranslate di dalam ribosom menjadi asam amino ini. Proses translasi itu terjadi di dalam sitoplasma. Nah, untuk eukariot, karena memiliki nukleus, maka DNA akan dikopi menjadi DNA, itu terjadi di dalam nukleus. Proses transkripsi, di mana DNA akan disalin menjadi mRNA yang berwarna hijau ini. Terjadi juga di dalam nukleus. Perlu diingat, di dalam eukariot, mRNA ini masih berupa pre-mRNA, sehingga harus mengalami modifikasi dan proses lebih lanjut lagi. Sekian pembahasan dari saya, kurang